Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Kita akan kembali belajar kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Talabul ilmi faridatun, ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Hal ini didasari oleh hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Nah, di sini muncul pertanyaan, ilmu aja yang wajib dipelajari bagi setiap muslim, ya. Para fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa ilmu yang wajib yaitu ilmu fiqh, yaitu ilmu fikih, yaitu ilmu dengannya mengetahui halal dan haram, ya. Kemudian waqala al-mufassirun, ya, ahlu tafsir wal muhaddithun dan ahlu hadis mengatakan ilmu yang wajib yaitu ilmu kitab was sunnah, ya. Ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah yang dimana dengannya yatawassalu ilal ulumi kuliha, ya, akan mengantarkan kepada ilmu-ilmu seluruhnya, ya. Ilmu-ilmu agama seluruhnya itu berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka para ahli tafsir, ahli hadis mengatakan yang wajib yaitu ilmu Qur'an dan Sunnah, ya. Nah, selanjutnya dari Sufiyah mengatakan bahwa ilmu yang wajib itu ilmu tentang ikhlas, tentang pembersihan hati, ya, pembersihan jiwa, ya. Ini kata para Sufiyah, ya. Kemudian qala al-mutakallimun ahlu kalam, ya. Ahlu kalam, ahlu mantik itu mengatakan bahwa yang wajib itu tentang ilmu kalam, ya. Tentang logika, ya, tentang ya filsafat juga campur ke situ, ya. Nah, ini dan juga banyak sekali perkataan mengatakan mana saja ilmu yang wajib dari beberapa kelompok, ya, namun belum ada perkataan yang bisa diterima, ya. Dan menurut Ibnu Qudamah, ya, wasahih, ya, dan ilmu yang wajib menurut beliau yaitu ilmu tentang muamalatul abdi li rabbih, ya. Ilmu tentang interaksi hamba kepada Tuhannya, ya. Yang dimana interaksi hamba kepada Tuhannya itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Jadi ada 3 macam interaksi hamba dengan Tuhannya, ya. Yang pertama, jadi ini harus kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang i'tiqad, tentang keyakinan, ya. Ilmu tentang i'tiqad. Yang kedua ilmu tentang fi'il, tentang perbuatan. Yang terakhir ilmu tentang tark, tentang meninggalkan hal-hal apa yang harus ditinggalkan, ya. Ya. Di sini kita lanjutkan. Ibnu Qudamah menjelaskan yang pertama tentang perbuatan, ya. Bagaimana tentang perbuatan, ilmu tentang perbuatan. Beliau menjelaskan dengan fa idza balagha as-sabi, ya. Ketika seorang anak itu sudah balik, ya, maka dia yang wajib baginya yang pertama kali yaitu dia belajar kalimat syahadah, ya, tentang 2 kalimat syahadah. Wa fahmu ma'naha, dan dia paham tentang makna keduanya. Wa illam yasal alaihi dzalika bin nadhar wa dalil, ya. Walaupun dia belum bisa menunjukkan dalilnya, menunjukkan tentang argumentasi tentang 2 kalimat syahadat itu, ya. Ya, itu tidak mengapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menuntut para penduduk Arab itu bisa menunjukkan dalil, mempelajari dalil tentang 2 kalimat syahadat itu, ya. Cukup dengan pengakuan, cukup dengan pembenaran tentang 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Ya, kita lanjutkan selanjutnya, ya, kita percepat, ya. Ketika kemudian setelah dia bisa belajar kalimat syahadat dan juga mengucapkan kalimat syahadat, ya, memahami maknanya, ketika dia sudah datang waktu sholat, ya,
fa idza jaa waqtus shalah wajib 'alaihi ta'allum at-taharah was shalat. Maka dia wajib mempelajari tentang taharah dan juga salat, ya. Kemudian ketika wa fa idza 'asha ila Ramadan, ketika sudah datang dia hidup sampai dia di bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari tentang puasa Ramadan, ya, karena ini kewajiban yang sudah datang kepada dia, ya. Kemudian fa in kana lahu mal wa hal 'alaihi al-haul, ya, ketika dia sudah mempunyai harta dan dia juga sudah masuk haul, sudah setahun, ya, hartanya itu, maka dia wajib mempelajari tentang ta'allum az-zakah, mempelajari zakat. Ya. Wa in jaa waqtul hajj wa huwa mustati', ya, ketika sudah datang waktunya haji dan dia mampu, maka dia wajib untuk mempelajari ta'allum manasik, ya, mempelajari tata cara haji, ya. Jadi intinya dalam hal yang pertama di sini, ya, ini yang dijelaskan tentang fi'lun, ya, tentang ilmu perbuatan yang wajib dipelajari seorang hamba, yaitu ilmu-ilmu apa yang wajib dipelajari, ya, yaitu ilmu yang ketika datang kewajiban padanya, ya, maka dia wajib mempelajarinya, ya. Seperti orang pertama itu dia harus bisa bersyahadat, maka wajib berilmu tentang syahadat, ya. Datang waktunya sholat, ya, maka dia harus wajib mempelajari taharah tentang sholat dan seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya tentang apa-apa yang harus ditinggalkan, wa ammat turuk, ya. Ini karena masih menyangkut tentang interaksi dengan Tuhannya, ya. Maka ini sesuai dengan keadaan, ya. Ma yatajaddad minal ahwal, ya. Sesuai keadaan, ya. Karena seorang a'ma la yajibu 'alal a'ma, seorang dia itu buta, ya, maka tidak wajib baginya untuk mempelajari apa-apa yang haram untuk dilihat, ya, karena dia tidak bisa melihatnya. Kemudian juga seorang yang dia tuli, tidak bisa mendengar, maka tidak wajib untuk dia mempelajari apa-apa yang haram didengarkan, ya. Nah, ini sesuai keadaan. Juga sesuai keadaan umpamanya, ya, ketika ada di suatu negeri, dia di suatu negeri dan di dalam negeri itu tersebar, ya, masyarakatnya itu banyak yang minum minuman khamar dan juga banyak yang memakai walabsul harim, memakai pakaian-pakaian sutra, maka dia wajib untuk mempelajari haramnya hal tersebut, ya, dia tahu haramnya hal tersebut, ya. Ini kelompok yang kedua, ya. Yang selanjutnya tentang i'tiqadat, ya. Apa-apa yang wajib kita pelajari dalam hal akidah, ya, keyakinan, maka ini sesuai tentang apa yang terlintas di dalam hati, terlintas dalam pikiran. Contohnya bagaimana, ya? Contohnya, ya, ketika dia ada pikiran, ya, bahwa keraguan di dalam dua kalimat syahadat. Apakah benar sih, ya, bahwa Allah itu adalah Tuhanku? Apa benar Rasulullah SAW itu adalah nabiku, ya? Ketika ada keraguan seperti itu, maka dia harus belajar, ya, harus belajar sampai ada wajib 'alaihi ta'allum, ya, maka dia wajib belajar sampai dia menghilangkan syak, menghilangkan keraguan di dalamnya, ya. Dan juga umpamanya sesuai keadaannya, ketika di dalam wa in kana fi baladin qad kathurat fihi al-bid'ah, ya, ketika di dalam negeri yang di dalamnya banyak tersebar bid'ah, ya. Bid'ah itu adalah hal-hal yang baru dalam agama, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya. Dalam masalah akidah bisa, ya, dalam masalah amal juga bisa, ya. Ya. Ketika di dalam negeri dan dia banyak tersebar bid'ah, maka dia harus banyak belajar, ya,
tentang kebenaran agama ya, sampai dia menekuninya ya, sampai dia bisa terhindar dari hal tersebut ya. Dan juga umpamanya ya, sesuai keadaan dalam masalah akidah ya. Ketika dia adalah seorang pedagang ya, dan di dalam negerinya banyak tersebar riba, maka dia wajib untuk belajar tentang riba, menghindarinya bagaimana ya, sampai dia bisa terhindar darinya ya. Ini adalah tentang ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari ya. Dan juga dalam akidah juga dia wajib untuk berilmu tentang keimanan ya. Mungkin iman kepada Allah, iman kepada malaikat ya, rukun iman yang 6 itu dipelajari ya. Kemudian juga tentang kebangkitan ya, besok di akhirat akan dibangkitkan ya, ilmu tentang surga dan neraka dan lain sebagainya itu juga dia hendaknya dia pelajari ya. Baik, ini saja materi kita hari ini tentang ilmu yang wajib, yaitu tentang interaksi hamba kepada Rabb-nya yang dibagi menjadi 3, i'tiqad, keyakinan, fi'il, perbuatan, dan juga tark, meninggalkan ya. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang bagaimana tahapan untuk menuntut ilmu ya, sesuai tuntutan agama ya, bagaimana petunjuknya untuk tahapan menuntut ilmu itu ya, tips-tipsnya dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya. Tapi kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.